pada minggu ini kembali kita bisa bersama-sama adik-adik untuk beribadah memuji dan memuliakan Tuhan. Iya. Nah, selain kita berdua, kita ditemani oleh siapa ya Kak ya? Seperti biasa nih Kak, Ya, kita ditemani oleh 2 orang pemusik. Dari siapa aja, sebelah Kak? kiri Kawi ada Bang Evan Simarmata. Halo Bang. Apa kabar Bang? Iya. Satu lagi di sebelah latihan ada Bang Anto Sinar. Halo Anto. Ya, jadi adik-adik melayani Tuhan itu ya selain bisa jadi MC ya, nyampein firman Tuhan, bisa juga melalui talenta ya, musik dan sebagainya. Ya, kita akan memulai ibadah kita Kak, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu ya. Semua mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu, ya kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya ya. Saat ini Tuhan Yesus panggil kita semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua sikap sempurna, bangkit berdiri, tepuk tangan ya. Yuk, jangan ada yang ngobrol lagi, yuk Bang. Ayo Bang. Ya, tadi kan kita udah menjawab iya nih Kak untuk panggilan Tuhan. Kita sekarang kan memulai ibadah kita. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita bernyanyi lagu Manis Kau Dengar. Setelah itu Kak Tiar akan memimpin kita dalam doa. Ya, Ayo Bang. Berdoa adik-adik. Selama aku hidup
kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami memuji-Mu, kami muliakan-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau. Karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami sembah dan kami puji. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Apapun dosa kami sejak pagi tadi hingga saat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan percaya Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan kami percaya juga Tuhan melayakkan kami untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Inilah kami Tuhan, kasih kuasa-Mu yang melingkupi kami. Kami boleh beribadah, kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan melalui kami nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Adik-adik udah boleh duduk atau masih berdiri? Masih berdiri lah ya. Kita harus terus semangat, semangat dan semangat. Yuk, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita mau kembali memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu bersuka dalam Tuhan. Kita harus selalu bersuka dalam Tuhan. Apapun ya, baik suka maupun duka, kita terus harus bersuka dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus ya, hidup ya, yang mengasihi kita dan pasti kasih yang terbaik buat kita. Yuk Bang, bersuka dalam Tuhan. Semua tepuk tangan. Ya, masih berdiri ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ya, adik-adik boleh duduk ya Kak? Ya, boleh duduk. Karena sekarang kita akan membaca hukum Taurat. Ya. Untuk Hukum Taurat ini itu kalau di bahasa Batakin jadi patik. ya patik ya. Adik-adik jangan bingung, kok hukum Taurat kok patik ya? Patik itu di Indonesia kan kita bilang hukum Taurat ya. 10 perintah Tuhan ya Kak. Ya, untuk minggu ini kita akan membaca hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Hukum Taurat yang ketiga dimulai dari Katiar dulu, kemudian Kauli akan melanjutkan ke hukum Taurat keempat. Ya, kita mulai dari hukum Taurat 3 dan 4. Hukum Taurat 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, jadi hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat mengasihi Tuhan ya. Jadi kita harus mengasihi Tuhan ya, baik dengan ucapan kita ya yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga dengan sikap ya, sikap perilaku kita sehari-hari.
kalau kita anak Tuhan Yesus tentunya kita harus menjadi kesaksian ya. Tapi kalau kita kelakuannya nggak benar, suka bohong, ya, suka berantem, namanya nggak mengasihi Tuhan. Namanya itu apa? Menjelekkan Tuhan, ya. Ya, sekarang kita mau terus memuji Tuhan, ya, dari buku Ede ya Kak ya. Iya, lagu bulanan kita nih Kak. Oh iya, berarti minggu lalu mereka udah ya. Udah. Berarti udah mulai Bisa hafal ya dari ya. Dari mana Kak? Dari buku ND dan buku nyanyian 432, judulnya Sian Hurungani Dosaki, atau dari belenggu rantai dosa Kak. Dari lantai apa? Dari belenggu rantai dosa, Tuhan melepaskan ya kita dari rantai belenggu dosa itu, jadi kita bebas, kita merdeka dari dosa, kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Yo Bang, ayo Bang. agak ini ya dia, tapi artinya dalam ya, bahwa Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari belenggu rantai dosa ya. Jadi kita terus bersukacita, kita terus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, kita akan apa Kak? Sekarang kita akan buka Alkitab kita Kak, karena kita akan membaca epistel dari Yohanes 1 ayat 12 ya. Kita akan baca bersama-sama, dan adik-adik pasti udah tahu dong kalau epistel itu merupakan ayat hafalan ya. Seharusnya tanpa membuka Alkitab udah hafal ya, karena kan udah disampaikan minggu lalu ya. Jadi selama sebulan ini adik-adik harus ya hafal lagu ini, hafal ayat Alkitab ini dan juga merenungkannya ya. Jadi kalau setiap bulan satu ayat, berarti dalam 12 bulan adik-adik harus hafal 12 ayat Alkitab ya. Yuk kita akan baca dulu sama-sama ya, nanti kemudian kita akan dengarkan video ya yang dikirimkan adik-adik kita pada saat mereka mengucapkan ayat hafalan. Kita baca dari kitabnya dulu ya. Dari kitabnya 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi kita nonton videonya nih Kak. Oh belum Kak, kita simpen dulu karena kita mau nyanyi dulu ya, baru nanti kita akan saksikan ya. Iya. Video yang dikirimkan adik-adik. Yuk kita nyanyi lagu Aku Istimewa ya. Kenapa kita istimewa? Karena barusan firman Tuhan bilang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi anak Tuhan Yesus. Wah, siapa yang gak kepengen jadi anak Tuhan Yesus? Wah, pasti kepengen kan adik-adik ya. Jadi anak Pak Jokowi aja kepengen, apalagi anak Tuhan Yesus di atasnya Pak Jokowi, bener gak? Ya, kita akan muji Tuhan. Aku istimewa karena aku anak Tuhan Yesus. Ya, semua pakai berdiri adik-adik. Ya, ayo berdiri, pakai gerakan ya adik-adik. Dari adik-adik yang sudah mengirimkan. Nanti ya dari Yohanes 1 ayat 12. Kita saksikan sama-sama. Ini dia. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Shalom, Horas, selamat pagi, Amang Inang, kakak sekolah minggu, dan teman-teman semua. Saya Jordan Rafael Panjaitan, dan saya Jaden Labana Boru Panjaitan. Kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
pintar semua ya adik-adik kakak, anak-anak Tuhan Yesus ya. Ayat ini adalah salah satu ayat yang harus kita ingat selalu ya, selain Yohanes 3 ayat 16 ya, bahwa ayat ini mau kasih tahu ke kita semua, kalau kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diangkat menjadi anak Allah ya, anak Tuhan Yesus. Satu, pertama dosa kita diampuni, kedua kita diangkat menjadi anak Allah, ketiga kita pewaris kerajaan sorga, keempat kita pasti diberkati ya, karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita adik-adik. Yuk, sekarang kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Iya Kak, tapi sebelumnya kita ulang lagi Kak sekali lagi. Oh iya, kita adik-adik banyak yang kirim ya. Oh iya ya. Yuk kita baca bersama-sama adik-adik di rumah. Kakak di sini berdua ya, bersama-sama ngucapinnya. 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya itu berarti Yesus Kristus ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan supaya kita lebih dikuatkan lagi, kita diingatkan lagi, kita harus melakukan apa nih yang dimauin Tuhan Yesus ya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Saat Ini Saat Indah. Semua duduknya sikap sempurna, jangan ada yang ngobrol lagi ya, karena kita akan dengarkan suara Tuhan ya melalui kakak atau amang atau inang pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yuk. Saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadiratmu. Ku rasakan satu sembah. Saat ini saat Tuhan mencurahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan satu sembah. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembahkan Tuhan. Hadiratmu rasakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang tiada berkesudahan Tuhan berikan kepada kami keluarga besar sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar lagi adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan juga memberkati kakak Anggi yang akan menceritakan firman Tuhan, agar kiranya cerita yang dibawakan boleh menyampaikan pesan yang Tuhan sampaikan ingin kepada adik-adik sekolah minggu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah,
Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, kembali lagi di ibadah sekolah Minggu. Hari ini Kakak Anggi akan menceritakan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kakak Anggi tes dulu ya. Semangatnya adik-adik. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes. Nah, semangat ya adik-adik, tetap fokus buat dengerin cerita firman Tuhan. Nah, Kakak Anggi hari ini akan membawakan cerita tentang Nabi Nuh. Siapa yang tahu tentang Nabi Nuh? Tahu ya, Nabi Nuh. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita buka dulu ya Alkitab kita dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Ayo adik-adik kita buka Alkitabnya. Kakak hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk adik-adik yang masih kelas Batita TK, boleh dengarkan kakak bacakan isi firman Tuhannya. Kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oke, kita lihat gambar videonya sambil kakak ceritain ya. Nah adik-adik, sebelum bercerita tentang Nabi Nuh, kakak cerita dulu ya tentang bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan isinya. Pada mulanya Tuhan berfirman untuk jadilah terang dan gelap. Kemudian jadilah cakrawala. Kemudian Tuhan menciptakan laut dan daratan, matahari, bulan dan bintang, hewan di laut, hewan di udara, hewan di darat, lalu Tuhan menciptakan manusia yang diambil dari debu. Namun manusia membuat kejahatan yang membuat hati Tuhan sedih dan merasa menyesal karena sudah menciptakan manusia di bumi. Kemudian ada seorang nabi bernama Nuh yang sangat dikasihi Tuhan. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh untuk Nabi Nuh membuatkan kapal yang sangat besar. Nah, kenapa Tuhan meminta Nabi Nuh untuk membuatkan kapal tersebut? Tuhan bilang ke Nabi Nuh kalau Tuhan akan menurunkan hujan yang sangat amat deras dan akan terjadi banjir yang sangat amat besar. Sesuai perintah Tuhan, Nabi Nuh membuatkan kapal yang sangat amat besar tersebut. Nabi Nuh mengikuti segala yang diperintahkan Tuhan. Nah, mereka yang akan mengikuti Nabi Nuh untuk masuk ke kapal adalah keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet, dan istri mereka. Lalu selain keluarga Nabi Nuh juga membawa hewan-hewan satu pasang setiap jenisnya untuk ikut bersama keluarga Nabi Nuh masuk ke dalam kapal yang sudah dibuatkan tersebut. Setelah mereka semua masuk ke dalam kapal, maka terjadilah hujan yang sangat amat lebat, banjir yang besar selama 40 hari 40 malam. Keluarga Nuh dan hewan yang sudah dikumpulkan berlindung di dalam kapal tersebut selama badai hujan itu turun. Setelah 40 hari 40 malam, keluarga Nuh keluar dari kapal dan melihat keadaan di bumi sangat amat kacau. Keluarga Nuh terheran-heran betapa hancurnya keadaan lingkungan.
Nabi Nuh berkumpul bersama keluarganya mengucap syukur karena bisa selamat dari bencana banjir tersebut. Oke, adik-adik, melihat cerita Nuh tadi, kalau misalkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu, mau juga dipilih oleh Tuhan untuk bisa selalu selamat dalam kehidupan ini, pastinya kita juga harus melakukan hal-hal yang sama dengan Nabi Nuh, yaitu berbuat baik, tidak membuat hati Tuhan sedih, menghindari kejahatan. Contohnya, kalau di rumah adik-adik baik, nggak bikin mama papa marah, bantu mama papa, pasti mama papanya seneng kan? Nah, kalau misalkan adik-adik nakal, tidak mau mengerjakan PR, dan selalu berantem sama kakak dan adik, itu pasti membuat mama papa sedih. Lalu sebagai anak sekolah minggu, adik-adik harus melakukan hal yang baik, yang menyenangkan hati orang-orang, mama papa, keluarga, terutama hati Tuhan. Sampai sini jelas ya adik-adik, melalui cerita firman Tuhan tentang Nabi Nuh, kita belajar bahwa kalau kita berbuat jahat, kita melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, Tuhan akan merasa sedih, sehingga pada waktu itu Tuhan membuat air bah untuk memusnahkan manusia. Paham ya mengenai cerita firman Tuhannya dan apa yang mau disampaikan Tuhan. Oke, kita akhiri cerita firman Tuhan kali ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya melalui cerita firman Tuhan tentang Nabi Nuh, adik-adik sekolah minggu boleh belajar bahwa sebagai anak Tuhan kami harus melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di mata Tuhan dan menghindari hal-hal jahat yang membuat hati Tuhan sedih. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kami untuk kami boleh pelan-pelan belajar untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Segar dong pastinya. Ya, kita udah diingatkan Tuhan ya bahwa Tuhan itu begitu sayang sama kita ya. Yuk. Jadi sebagai tanda syukur kita nih Kak, kita mau mengumpulkan persembahan. Karena ibadahnya masih online, jadi adik-adik bisa titip uang persembahannya ke mama atau papa, nanti mama atau papa yang antar ke gereja, atau bisa juga ke Sintua sektor masing-masing, atau melalui bendahara gereja Kak, atau kalau mau yang gampang nih Kak, lewat transfer ke rekening mandiri gereja yang ada di warta jemaat. Sekarang sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu apa Kak Tia? Sungguh ku bangga Bapa ya. Saya bangga bisa menjadi anak Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya sekedar bangga Kak ya. Tadi Kakak udah bilang di awal bahwa kalau kita anak Tuhan Yesus, kita bangga sama Tuhan Yesus, maka kita juga harus bikin bangga Tuhan Yesus. Dengan apa? Menjadi teladan, menjadi kesaksian ya. Jangan ngaku anak Tuhan Yesus tapi nakal, tapi suka berantem, suka bohong. Namanya itu tidak membanggakan Tuhan Yesus. Malah anak itu Kak malu-maluin Tuhan Yesus. Iya, ya. Jadi sedih. Iya, yuk. Sekarang tanda syukur kita mau berikan persembahan dengan menyanyikan lagu Sungguh Bangga Bapa. Ayo Bang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita udah sampai di penghujung ibadah kita nih Kak. Tapi sebelum berpisah dengan adik-adik, Kakak dan Abang mau mengingatkan adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, rajin berdoa, rajin saat teduh, dan dengar-dengaran dengan mama papa. Kita jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Bentar adik-adik ya, kemungkinan ya kita mulai bulan 10 atau bulan 11 ya sudah beribadah di gereja ya. Jadi pasti adik-adik ya, kalau kakak dengar dari orang tua adik-adik udah rindu nih ketemu ya sama abang kakak, udah rindu ketemu sama saudara-saudara kita yang lain untuk berkumpul bersama-sama beribadah ya. Jadi adik-adik ya terus doakan ya supaya semua yang dikerjakan di gereja, persiapan-persiapan untuk ibadah offline ya bisa dibereskan ya. Jadi nanti begitu kita beribadah kembali secara offline, kita dapat bertemu ya dalam sukacita, dalam kesehatan yang dari Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik sampai jumpa minggu depan ibadah online. Semua terus berdoa, terus jaga kesehatan ya, dan terus menjadi anak Tuhan Yesus yang menjadi kesaksian. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya.
Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.